but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Tokoh pencetus sistem tanam paksa. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bos adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Pengertian tanam paksa. Secara teori, tanam paksa atau Kulturstelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintahan Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Oleh sebab itu, Johannes van den Bos diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Dampak positif tanam paksa. 1. Indonesia menjadi mengenal tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional atau dengan kata lain menjadi mempunyai komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya. 2. Masyarakat pedesaan mengenal sistem permodelan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah perkembangan ekonomi moneter. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari. Yang kedua, rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak. Penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM atau hak asasi manusia di Belanda. Pada akhirnya sistem ini dihentikan pada tahun 1970 untuk membalas budi terhadap rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Belanda menerapkan sistem politik balas budi atau yang dikenal sebagai politik etis.